Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya ya? Oke, sahabat podcast Kompak Siang, senang sekali saya Andrea adalah tuan rumah Kompak Siang bisa kembali menemani Anda semua di edisi khusus ya hari ini. Kenapa khusus? Hari ini adalah hari libur 1 Mei 2025 ya, hari libur. Tapi Kompak Podcast tidak pernah libur, tidak kenal 2 hari libur, tidak kenal ya. Kita jalan terus. Hari Kamis 1 Mei 2025. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tetap semangat menjalani hari-hari ini. Amin. Satu hari ini ya kita akan menyimak ya sebuah kisah luar biasa dari kisah perjalanan iman ya. Perjalanan iman, perjalanan cinta, dan keputusan besar dalam hidup seseorang. Ya, narasumber ya. Narasumber saya hari ini adalah Mas Karsono, pria asal Indramayu, ya, yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga besar dan taat menjalankan ajaran Islam. Bahkan Mas Karsono ini dikenal dengan seorang muslim yang taat ya. Namun biasanya kita bilang takdir membawanya pada sebuah perjalanan cinta, ya enggak? Yang membawanya jauh lebih dalam dan menemukan tambatan hatinya, ya, bukan hanya pasangan hidup, tapi juga Tuhan yang baru dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus, ya. Alright ya, latar belakang saya kasih ya bocorannya lah. Nanti kita akan tanya ya. Ya, Mas Karsono ini kita mengenal ya, bagaimana latar belakang keluarganya, nilai-nilai yang ia anut sejak lahir ya, dan bagaimana kehidupan spiritualnya sebagai seorang Muslim yang taat ya. Ya, kita akan bersama-sama, kita akan menggali kisah cinta ya, Romeo and Julie, Mas Karsono dengan seorang wanita. Ya, wanita kafir, ya dia bilang kan, ya asal suku Batak, ya 10 tahun, memang perjalanan cinta yang bukan waktu yang singkat, ya enggak, untuk menjalin hubungan yang beda keyakinan. Lalu apa saja tantangan yang mereka hadapi ya, ya tantangan Mas Karsono, tantangan juga yang si dia, si tulang rusuk, ya enggak, bagaimana Mas Karsono memandang perbedaan saat itu. Ya, sebelum kita mulai, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari ini, atas kesempatan yang Engkau berikan untuk berbagi kisah dan kesaksian tentang kasih-Mu yang luar biasa. Kami menyerahkan podcast Kompak Siang ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Bapak hadir dan memimpin setiap segmen percakapan kami. Berkati narasumber kami, Pak Karsono, agar ia dapat menyampaikan kesaksiannya dengan penuh damai dan sukacita. Berikan juga hikmat dan ketenangan bagi kami semua yang memandu acara ini. Kami juga berdoa untuk semua perlengkapan dan perangkat yang kami gunakan, handphone, laptop, jaringan internet, dan biarlah semuanya itu boleh berfungsi dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, sampai akhir. Bapa di surga, biarlah melalui podcast ini namamu dipermuliakan dan banyak hati yang boleh disentuh oleh karya kasih-Mu lewat kesaksian dari Mas Karsono. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, kita nggak perpanjang-panjang lagi ya. Teman-teman yang saat ini ada di virtual, sudah ada Pak Karel. Terlambat masuk ya. Oke, saya kasih dulu host dulu ya. Bentar. Oke, selamat siang Pak Karel. Ini lagi Oke. doa Pak sama Oh, Pak Joko. oh ya lagi doa. Oh, di Zoom sebelah. Oke, Ya, nggak apa-apa. oke Pak. Ada Ibu Ria Worang di Itali.
Dan ada yang di YouTube, yang ada menyaksikan di YouTube dan lumayan banyak juga ya. Oke, gak apa-apa. Lama-lama kan nanti akan banyak ya. Karena yang Shalom semua. Shalom Ibu Ria, apa kabar? Ya, mantap. Oke, makasih sudah masuk di podcast Kompak ya. Ya, hari ini 1 Mei semua orang tahu hari buruh, hari libur, tanggal merah. Tapi podcast nggak ada tanggal merah, nggak ada. Tetap jalan. Ya, Senin sampai Kamis kita akan mulai podcast. Tidak lagi jam 13.00, jam 12.00 ya. Alright, kita akan mulai dengan narasumber kita adalah Pak Karsono yang tadinya adalah seorang Muslim yang taat. Ya, nggak apa-apa. Kita akan iris tipis-tipis. Kenapa dia mau percaya? Ya, oke. Kita Mas Karsono, welcome to the room of revival. Selamat datang di ruang pembaruan. Alright, boleh ceritakan Mas Karsono secara singkat ya, pada teman-teman ya. Dari latar belakang keluarga, saudara kandung berapa orang, dan kegiatan Mas Karsono apa. Dan orang tua masih di mana? Bogor kah? Atau masih di Indramayu kah? Nah, bisa cerita secara singkat. Oke, the time is start now. The floor is yours. Start now. Saatnya Kompak Siang bicara. Right. Halo semuanya. Ya, nama saya Karsono. Latar belakang saya seorang driver online sebelumnya. Setelah saya dari 3 bersaudara, anak ketiga. Saya sekarang tinggal di Citra Indah, daerah Jonggol. Saya anak ketiga bungsu berarti ya? Anak bungsu ya? Ya. Okay. Anak bungsu itu biasanya manja. Nanti kita lihat apa yang terjadi si anak manja ini. Apakah dia terhilang? Dan memang terhilang. Dia ditangkap oleh terangnya yang ajaib. Oke, lanjut. Ya. Saya memiliki 3 anak. Pertama perempuan, kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, dan seorang istri yang kami bekerja semua sebenarnya di rumah. Okay. Jadi saya sedang work from home dari bulan November sampai sekarang mengerjakan desain grafis. Wow, oke. Teman-teman ya, dan teman-teman yang ada di YouTube channel, kalau mau konsultasi mengenai IT, inilah oknumnya. Boleh. Nanti kita lihat tarifnya berapa. Enggak bercanda. Bercanda. Oke, lanjut Pak Karsono. Relax aja. Ya, saya lahir di Indramayu. Papa saya seorang kontraktor. Saya datang dibawa sama bapak dan ibu ke daerah Cikarang, tepatnya di Jababeka, Jalan Kasuari, karena bapak dulu seorang kontraktor. Okay. Jadi dari tahun 95 saya tinggal di Cikarang sampai saya mungkin sampai sekarang pun saya masih tetap bolak-balik mengenang tempat-tempat itu ya sampai sekarang. Oke. Ya, saya menikah. Nah, ini langsung mau diceritakan saja atau gimana, Pak? Ya, cerita aja. Jadi keluarga kan saya belum selesai kan. Orang tua dari dari agama seberang ya. Seberang. Jadi agama seberang. Pasti nggak percaya. Tiba-tiba ada anak bungsunya ini. Ngapain? Kok percaya? Tuhannya kafir. Tuhan kok mati? Ya nggak? Oke, lanjut. Ibu saya tepatnya agamanya sangat kuat. Agama seorang haji juga, ibu bapak seorang haji. Semuanya. Hanya saya di keluarga ini yang tidak ada label itu. Kuat agama, bapak juga dulu seorang kejawen, tapi memang diajar belajar ya. Kejawen kan
Islam KTP ya Pak. Ya, ya. Jadi dia belajar tentang agama Muslim ketika saya SMP kelas 3. Nah, setelah itu ya saya adalah tepatnya orang Muslim yang taat beribadah, tapi tidak pernah ibu saya toleransi yang sangat amat tinggi dengan agama seberang. Kalau ibu yang mengajarkan sebenarnya, kalau bapak kan kejawen ya udahlah sama aja kayak dia gitu. Tapi memang lingkungan kami pun dulu tempat ngaji saya apa tuh menganggap agama yang sekarang saya anut ini kafir. Apa ya? Haram ya Teh. Ya, kafir lah ya. Oke. Kafir Bang. Ya, memang itu rahasia umum lah. Oke. Enggak apa-apa, itu oke. Lalu? Betul. Kenapa ibu orang tua pasti bertanya? Kenapa lalu, kamu pilih pacar kok yang kafir? Kan banyak muslim-muslim yang cantik-cantik, iya nggak? Iya. Nah, apa yang terjadi? Betul. Ya. Nah, waktu itu saya SMA saya SMA di Cikarang Pusat, daerah Cikarang Pusat. Saya sebutkan atau? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi saya SMA di 1 Cikarang Pusat. Saya mengenal istri saya itu dari kelas 1. Ya, dia orangnya periang. Satu waktu di mana? SMA kan? Sudah terlihat Kristen dari awal. SMA. Tapi memang saya orangnya kan sangat amat senang ngobrol, senang bincang sana sini. Ternyata saya nyambung dengan beliau, tapi ya artinya tuh kita suka ribut. Ya gitulah ya, benih-benih cinta kan ribut apa. Oh iya, mohon maaf sebelumnya orang tua saya juga bapak dan ibu sudah tiada sekarang. Tapi nanti saya akan ceritakan semua sampai kepergian mereka. Nah, singkat cerita, saya menjalani hubungan itu backstreet selama 10 tahun tepatnya. Kenapa backstreet? 10 tahun karena tidak disetujui oleh orang tua perempuan? Ya. Bisa cerita? Yes, betul. Sama betul. orang tua perempuan ya? Mereka kan orang tua perempuan tuh tadinya orang Batak, anak pertama, cucu pertama, dan mereka kan sedikit lebih apa ya kalau dibilang mereka berada lah. Kalau saya biasa aja. Mereka berada saya biasa. Gitu. Terus saya suka, dia juga suka kok, Pak. Kita jalanin. Pasti suka lah, bintang film sinetron. Oke, oke. Ya. Setelah itu muncullah dia papa mamanya divorce. Sebelum divorce itu mereka kuat agama, ya mereka di gereja di AKBP. Mereka gereja AKBP yang dibilang loyal sekali ya kan. Kalau AKBP kan banyak ya, saweran semuanya lah kita sebutnya. Iyalah. Loyal, mereka taat, main musik, semua disegani lah, sangat disegani di Lipo Cikarang tepatnya. Nah, namanya perjalanan hidup, ya kan, adalah timbul keluarga mereka divorce. Ibu mertua saya dan bapak mertua saya bercerai ketika ulang tahun istri saya di tanggal 20 Agustus. Mereka bercerai ketok palu. Itu yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Bukan jauh dari Tuhan, tapi ada rasa kecewa dengan Tuhan. Kenapa ya? Ya jadi mulailah amburadul keluarganya, Pak. Setelah itu dia selalu curhat sama saya, cerita. Terus kami tidak pernah ribut masalah agama. Agama dia, agama saya tidak pernah ribut. Tapi kadang saya kan orangnya usil ya, saya bilang gini, ya udahlah nanti kamu masuk Muslim aja lah, nanti kamu pakai kerudung dong, saya bilang gitu.
Dia bilang, oh enggak, nggak mau. Di agama saya aja, saya nggak bener. Gimana saya di agama kamu? Dia bilang begitu kan. Oh, Sudah oke, itu oke. bercanda-canda. Masuk akal. Oke. Dan ya, setelah itu saya adalah orang yang dibilang cukup kalau suka sama orang, saya kejar sampai manapun. Kalau saya suka gitu. Gimana caranya saya harus dapatkan itu. Itu adalah tipikal saya. Dan saya dibilang sampai detik ini, kalau dibilang setia, setia dan sayang. Nggak ada terpikir terbesit untuk main ya gitu ya, main cewek sana sini, berpikiran ke selingkuh, tidak pernah ada. Oke. Singkatnya, kami itu saya bekerja, dapat pekerjaan di Jakarta. Ini pekerjaan ketiga saya. Sebelumnya saya bekerja di Sanyo, di PT Sanyo dan PT Inaka di daerah Cikarang. Nah, saya juga berkuliah tapi tidak tuntas. Tidak Oke. tuntas di semester 5. Saya tergiur oleh Kerjaan ya. uang. Jadi iya, pekerjaannya lumayan. Akhirnya saya bekerja di Celebrity Fitness di daerah Nah, teman-teman perhatikan. Jakarta Selatan. Bintang film kan, sinetron ini cari kerjaan selebriti apa namanya? Terus ada selebriti apa tuh? Jadi ulangi. Fitness. Celebrity Fitness. Selebriti. Tempatnya fitness, Pak. Kebugaran. Oh iya. Fitness. Selebriti. Oke. Ya, pasti ketemu sama selebriti ya? Ya. Nah, coba ceritakan. Ya, betul. Saya ketemu. Pastilah. Ya, saya kaget dengan dunia Jakarta yang real, underground semuanya. Di Jakarta saya gemerlap ya. Ini gemerlap dengan gaji yang fantastik. Di saat itu saya adalah orang yang tidak pernah memegang uang yang banyak, tapi tiba-tiba gaji 2 digit di saat itu ya. Wah. Dulu kalau mau beli sesuatu nggak pernah mikir gitu ya, gimana ya. Tapi pas di sana keadaan merubah. Karena yang dulu saya pengen beli sana sini. Nah, saya adalah orang yang kacang tidak lupa kulitnya. Dulu saya pernah dibantu sama istri saya. Saya suruh, saya bilang ke dia, kamu mau apa? Aku udah gajian. Mau beli apa aja bebas. Gak usah mikir. Karena istri orangnya suka make up, suka dandan. Ya belilah itu kami yang berjuta-juta. Itu perdana. Perdana yang saya keren. Oke. Ya, karena menyenangkan. Dibilang membalas kebaikan dia kepada saya ya. Oh iya, betul. Tepatnya. Ya. Oke, masuk akal. Singkatnya lagi, kami hidupnya ya gitu Pak, glamor. Ya, glamor tuh kayak dunia malam lah semuanya. Oke. Mau sampai kapan tapi kayak gitu, ya kan? Tidak pernah berdoa dulu ya. Tapi ke gereja, selalu tidak pernah lupa untuk ke gereja. Nah, saya gereja itu, istri saya bilang begini, buat apa ya ke gereja? Tuhan aja nggak ada Tuhan aja nggak dengar doaku, ya nggak keluargaku udah nggak ada lagi. Pasti menyalahkan Tuhan. Manusia kalau ada apa-apa pasti nyalanya Tuhan. Ya kan? Saya bilang nggak tahu ya di saat itu Roh Kudus atau malaikat nempel di hati saya cuma bilang begini, satu orang yang bisa menyelamatkan kamu, yang bikin kamu tenang, ya cuma Tuhan kamu, bukan saya. Terus dia bilang, ya kamu ke gereja lah, tapi kamu anterin ya. Oke, saya anterin. Maksud hati dia anterin itu cuma sampai parkiran dianterin gitu kan. Tapi kalau saya enggak, saya parkiran, ya, iya. Jadi beda konteks. Menurut dia dianterin sampai parkiran, saya anterin sampai dalam. Duduk manis. Sebentar ya. Oke, teman-teman. Ya, kalau teman-teman menyimak ya, ini menarik ya. Segmen ini makin lama makin menarik ya. Ada pilihan iman yang dialami oleh Mas Karsono ya. Pada segmen ini
rupanya kita mulai masuk ke momen penting. Ya, momen pentingnya apa? Ketika Mas Karsono mulai mempertimbangkan imannya. Apa mau pindah atau apa? Ini pasti ada pergolakan ya. Ya, perhatikan ya. Perhatikan ya. Sekarang kita lihat apa motivasinya ya. Apakah hanya karena cinta ataukah ada hal-hal lain yang Tuhan mau kerjakan? Ya, apa juga yang ada di dalam benak hati si bintang film ini, bintang sinetron ini yang pakai baju merah ini. Ya, kita lihat. Oke, lanjut. Silakan. Ya, setelah saya masuk ke gereja, ya kan gerejanya cukup agak bagus ya, GDI-nya. ada kamera, ada apa? Gereja ya, GDI. Oke. Saya duduk paling belakang. Duduk paling belakang, orang, saya aneh gini, Pak. Kok ini berdiri ya? Kok joget ya? Saya bilang, kok nyanyi ya? Bukan yang sama Tuhan. Kita tuh khusyuk gitu kan. Saya nggak terbiasa gitu, kaget aja ya. Saya bilang, saya diam gitu kan. Oh gini gereja gitu. Jadi flashback lagi, saya tahu Kristen itu dari guru-guru ngaji saya itu adalah orang-orang yang pasti masuk neraka. Ya, masuk akal, benar. Ya, setuju. Iya, betul. Orang-orang yang masuk itu yang disampaikan kan? Iya, enggak kita enggak betul. Di sini saya ditepis dengan faktanya. Selama saya bergereja mengantar istri, mengantar pacar saya dulu, selama hampir 10 tahun kami pacaran, itu tidak pernah ada namanya membicarakan tetangga sebelah. Tidak ada. Saya dalam satu hidup. Saya orang Muslim dulunya. Saya duduk manis di gereja sampai duduk di tengah, akhirnya duduk di depan. Saya menyaksikan tidak pernah ada namanya gereja, pendeta, gembala-gembala itu menjelekkan tentang agama Muslim. Tidak ada. Yang ada mereka mendoakan. Di situ hati saya mulai perjalanan ya Pak ya, perjalanan di gereja, saya bilang gini, enggak ada ya. Mulailah saya menantang hati saya. Kalau emang ini benar Tuhan yang harus saya sembah, tolonglah berikan saya berkah rezeki yang luar biasa. Saya bilang begitu. Oke. Ya, sebentar. Nah, di saat itu ya, di saat Pak Karsono, bentar ya, slow ya. Saya mau bagi segmen per segmen ya, supaya lebih menarik ya. Saya mau tanya, mungkin teman-teman juga ada di pikirannya, di benaknya. Apa ini cewek ya, cinta pertama ataukah yang pertama kali pernah juga dengan orang sesama iman? Ataukah ini cinta pertama waktu itu? Bagaimana? Kalau dibilang kalau cinta monyet banyak, tapi kalau ini kan saya SMA yang baru merasakan. Ya, jadi ini dibilang kalau cinta pertama saya iya. Yang berbeda agama, ya, tapi saya mendapatkan banyak pelajaran dari dia. Dia itu orangnya penuh kasih, sosialnya tinggi. Nah, itu yang membuat saya. Yang tadi saya adalah orang yang egois, nggak pernah peduli sama orang. Jadi kayak orang, saya paham. Ada orang mau nggak makan, ya, terserah gitu kan. Tapi kalau dia enggak, gimana caranya orang itu makan juga. Oke, sebentar. Nah, saya bagi lagi segmen ini ya. Kenapa enggak pilih sesama iman supaya jalannya mulus, jalan tol? Ya tuh, ngapain pilih yang orang kafir? Ataukah ada motivasi saya akan bawa dia untuk percaya masuk komunitas saya? Apakah seperti itu? Pasti ada di benak teman-teman ini. Cuman teman-teman nggak mau buka mikrofon, ini masalahnya. Oke, lanjut, silakan. Apa motivasinya? Kenapa nggak pilih sesama iman, kan banyak yang cantik-cantik, ya nggak? Oke, silakan. Ya, saya mendapatkan nyamannya dengan beliau, dengan dia ya. Okay. Tapi untuk dibilang cari yang seiman,
nggak ada. Di saat itu nggak ada. Memang mungkin Tuhan startnya dari situ ya. Kalau Ah, Tuhan tidak startnya di situ, saya mungkin masih jadi persona yang seperti itu. Oke, kacau balau. Startnya itu ada di Kacau balau. Ya, ya, ya. Oke, saya tahu. ya, Karena komunitas yang tidak benar ya. Ya, oke. betul. Perjalanan hidupnya itu startnya dari dia untuk Tuhan pulihkan sampai sekarang itu. Ah, ya. Oke, teman-teman perhatikan ya. Nah, Bagaimana Tuhan rupanya ikut bekerja dalam perjalanan ya, hidup, perjalanan iman Mas Karsono ya. Diproses ya. Mungkin rasanya malu masuk ke gereja yang ya, tepuk-tepuk tangan, main betul, gitar, ya toh, berdiri, duduk, betul. ngapain, menari-nari, ngapain, ya, artinya kusuk lah, diam lah. Kok ini kok berisik, Betul. berisik kan begitu kan? Kan dalam pikirannya Ya, kan begitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Apakah dalam pikiran Mas Karso ini sinting apa ini orang-orang ini? Dalam hatinya pertama kali kan, pasti gitu kan? Ya ya, biasa lah. Nah itu Tuhan ternyata bisa merubah cara berpikir atau cara iman seseorang itu menuju ke arah yang positif. Ya, jadi intinya Mas Karsono akan punya komunitas yang pasti orang percaya, ya kan? Jadi betul. apa pandangan komunitas yang baru Mas Karsono? Ini Mas Karsono ini nggak mengerti kak. Ada gitu kak? Ada seperti itu? Silakan. Komunitas yang sekarang yang Kristen ya Pak ya, Ya. tempatnya sekarang tuh saya tuh mendapatkan yang tidak saya dapatkan dulu adalah satu kasih itu Ah, yang tidak saya dapat. Pokoknya saya itu karena apa? Bukan karena ayat, bukan karena apa, cuma karena satu kasih. Itu kasih yang yang berubah dipraktekkan haluan. ya, dipraktekkan, tidak hanya sekedar slogan ya, ya Betul, praktek. betul, Oke, jadi Mas Kartono melihat keteladanan kasih Kristus yang ternyata betul, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, oke. betul. Terus bagaimana setelah gereja? Kenapa kok Mas Kartono memutuskan mau menerima dibaptis loh? Gimana ceritanya? Pasti, pasti ada tantangan dong dari keluarga, ya Betul. toh, keluarga mungkin dari kakak. Ini kan anak bungsu. Ini kakak-kakaknya Ya, pasti ngoceh-ngoceh, ya enggak? Ini ngapain? ya. Ya, oke main air kah? Coba ceritakan. Gimana? Nah, singkat cerita saya dibaptis adalah ketika saya mau menikah. Saya mau Oke. menikah, sebelum saya mau menikah, saya kan agak sedikit rebel. Rebel tuh nggak mau diatur. Nah, jadi Ya, saya ya. bilang, ya udah Pemberontak lah ya, pemberontak kita, lah. ya betul, kita kawin lari aja lah, cabutlah daripada nggak disetujuin, gitu kan Pak ya. Oke. Nah, di saat itu saya memutuskan mau nikah secara muslim. Oh, itu di pikirannya Mas Karsono ya? Oke, Ya, oke. Perhatikan ya. teman-teman. Saya Saya bilang, bagi lagi segmen ini ya. Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja ya? Apa yang ada di ya, pikiran Mas Karsono? Ada rencana-rencana yang pasti beda, ya kan? Siapa? ya, Seperti Paulus. Paulus yang tadinya membenci atau membunuh orang Kristen, tapi ternyata dia dipakai Tuhan, ya nggak? Padahal banyak orang-orang ya, baik. Kenapa Tuhan nggak pakai orang baik? Tapi Tuhan pakai Paulus yang membenci, yang membunuh orang Kristen. Tapi ternyata Tuhan pakai Paulus. Nah, sekarang apa yang di pikiran Paulus muda? Karsono ini Paulus lah katakanlah ya. Katakan apa yang ada di pikirannya waktu itu? Oke, mau kawin lari, mau tangkap dia, masuk ke kepercayaan dia lah. Oke, lanjut. oke, saya pakai orang lah dari kecamatan, dari semuanya itu di daerah Jakarta Selatan. Saya bayar mahal di saat itu. Oke, oke, oke. Jadi Saya bayar wali mahal. ya. Saya bayar, ya, 4 bulan itu ditipu,
semuanya benar-benar chaos. Jadi nggak ini, nggak terjadi gitu kan. Saya bilang gini, kenapa ini ya? Kenapa ya? Saya mikir gitu kan. Nah, habis itu akhirnya saya beranikan diri, ini nggak bisa nih. Kalau kayak gini ya udahlah. Saya menyerahkan diri akhirnya datang ke ibu mertua saya. Si ini kan istri saya. Saya ngomong empat mata, pasti ada pemberontakan dong. Pemberontakan. Kenapa kamu mau nikah sama dia? Kalau kamu mau nikah sama dia, kamu harus Kristen. Di saat itu, mulut saya hanya bilang, iya. Karena apa yang saya susun, saya tata rapi, ternyata tidak berjalan dengan mulus. Dihancurkan sama Tuhan. Mungkin saat itu ya. Tapi ketika saya datang ke rumah istri saya bilang, saya mau nikah dengan saudara ini, Beta, saya bilang. Ya udah kalau gitu kamu Kristen. Iya. Tiba-tiba saya bilang, iya. Itu kepala udah gimana ya gitu kan. Waduh, gue jadi Kristen, jadi kafir nih, gitu kan. Iya. Coba, oke, bentar ya. Teman-teman, perhatikan ya. Cara Tuhan bekerja. Dia rencana mau bawa istrinya ke arah iman dia. Tapi ternyata ada ditipu lah, uangnya disalahgunakan lah. Itu cara Tuhan kan? Ya mungkin salah satu sehingga sepertinya hilang kepercayaan Pak Karsono. Akhirnya menyerahkan dirinya, surrender kan, menyerah kepada mulah kuserahkan, ya apa masa depanku, istilahnya gitu kan. Terus akhirnya berani menghadap sama orang tuanya si buah hati, seperti itu kah? Ya. Oke, alright. Betul. Oke, jadi pasti kaget dong orang tuanya. Oh, kok dia gampang bener, ya enggak? Pasti curiga. Ya. Apa yang dia jawaban dari mamanya? Yang tadinya keras banget kan? Ya, karena perceraian itu kan dia sama-sama suku Medan ya, suku Batak dengan Batak. Tapi karena perceraian itu, ya dia kayak membebaskan anaknya lah ya. Jadi ya udah, kalau kamu sayang sama dia, ya kamu kalau mau ikut Tuhan Yesus. Saya bilang iya. Saya bilang iya. Karena di pikiran saya saat itu orang yang fair sama saya hanya pacar saya. Gitu. Di saat itu saya bilang ya udahlah, masih ada kepaksaan untuk Kristen, yang penting hidup bersama dengan dia. Gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya dibaptis semuanya, ya kan, dibaptis semua itu. Di saat itu saya sosial media saya off-kan, namanya Facebook. Saya bukan off-kan lagi, sudah saya delete. Karena saya takut teman-teman, keluarga semua. Betul, itu masih ada rasa ketakutan, gitu kan. Saya belum berani. Oke. Ya sudahlah, manusia ya, takut. Ya, sebentar. Waktu memutuskan, ini kan keputusan penting. Itu, ini keputusan seumur hidup. Kalau salah, akan salah juga kan? Ya enggak? Kenapa? Mas Karsono kok begitu yakin akan ya kepercayaannya si jantung hati? Gitu? Kenapa percaya? Apa yang menyebabkan itu kok Mas Karsono percaya bahwa Tuhan dia adalah Tuhan Yesus yang hidup, ya mati tapi bangkit. Tapi orang lain kan bicara Tuhan kok mati, dia hanya berhenti sampai matinya saja, dia nggak baca terusannya bahwa dia bangkit pada hari ketiga. Setelah itu 40 hari dia naik ke surga, ya enggak? Nah, mereka nggak baca, dia hanya baca dia mati, itu dia mati. Nah, membusuk di tanah, dia pikir, tapi 3 hari dia bangkit. Setiap rasul, nabi, orang siapapun, semuanya mati, membusuk di tanah. Nggak ada yang bangkit. Hanya satu. Yaitu kalau Alkitab ditutup, ya sejarah sudah membuktikan.
sejarah juga mencatat bahwa ada orang yang mati, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Alkitab tutup aja lah, katakanlah Alkitab itu palsu, tapi sejarah tidak bisa ditipu. Ya. Oke, apa yang ada di benaknya Mas Karsono waktu itu? Kenapa begitu gampang? Di saat itu saya, ya, karena anak rebel, Pak. Karena anak rebel, saya cuma bilang, ya sudahlah, kemarin rencana saya nggak disetujui dengan cara itu, dengan cara kerja. Tapi hati masih tetap muslim di saat itu. Iya, saya paham. Hati masih muslim banget gitu. Pasti. Ya. Di waktu setelah, ya, setelah kita menikah setahun, baru saya mengerti semua akhirnya. Kalau yang sebelum nikah itu masih dengan emosional kita, ya. Iya. Masih belum tahu namanya Tuhan Yesus itu siapa, ini apa, masih dibutakan dengan cinta aja, Pak. Iya. Oke. Dengan saya, dengan teman-teman, dengan cara dia. Ya, saya akan potong-potong terus. Ini menarik, karena menarik. Ini podcast nggak apa-apa, potong nggak apa-apa. Teman-teman yang mau bertanya. Oke, pasti ada di pikirannya Pak Karsono, untuk jadi Kristen kan tidak mudah. Ada konseling, ada pemuritan supaya dan baru bisa dibaptis. Ya enggak? Kok susah? Kalau seperti yang sebelah kan cuma mengucapkan kalimat apalah ya, selesai. Ya enggak? Kan gampang. Ini kok susah banget. Aduh, sekian bulan harus ikut pemuritan, ini itu. Ya. Apa ada pikiran apa yang ada di dalam benak Mas Karsono waktu itu? Nah, di situ saya kan nggak tahu ya kalau orang Kristen itu kalau nikah itu harus konseling dulu. Mungkin bisa 2 bulan, ada yang bisa 2 bulan setengah. Ya itu kan susah. Nah, di saat itu saya, karena keinginan yang ya udahlah, mau nikah mau ngikutin caranya gimana saya ikutin. Nah, di saat itu saya dijelaskan, oh ternyata Kristen itu bukan cuma ngomong doang, tapi memang ada sejarah, ada apa ya? Kalau kita kan, mohon maaf nih, kita nggak ngejelasin yang sebenarnya, kita bahasa Arab belum tentu orang yang baca Al-Quran itu mengerti maksudnya. Tapi kalau Alkitab itu kan bahasanya bahasa Indonesia semuanya, jadi kita paham. Ayat ini dikeluarkan, si gembala juga, pendetanya jelaskan semuanya. Di situ saya mulai belajar sedikit saya belajar. Saya cuma, oh begini, jadi orang tuh jadi pendeta nggak asal jadi pendeta, dia konseling saya tuh nggak asal dia kayak jadi ustadz. Kan ustadz kan label ustadz, yang penting dia umroh naik haji, jadi label. Kalau ini memang dia belajar semuanya Alkitab. Itu di ada situ sekolahnya lah ya, sekolah teologi. Singkatnya itu selesai konseling itu, saya bilang sudah nikah. Nah, ya kan saya bilang iya aja di hati, Pak. Tapi dibaptis dulu kan? Dibaptis dulu kan? Iya. Dibaptis. Apa yang Pak dibaptis itu ada rasa yang air. Ada sesuatu yang waktu dibenamkan saya rasakan ada naik, beda. Ada nggak? Saya merasa seperti hidup baru. Ya, dibenamkan ya, dijatuhkan gitu kan. Saya merasa kayak ada sesuatu yang beda ya. Gitu, kayak sesuatu yang beda, tapi tepatnya saya bilang Tuhan itu baik. Saya merasa dikucilkan dari keluarga, tapi Tuhan kirimkan orang-orang baik di gereja saya. Semuanya. Saya merasa, saya merasa, jadi mungkin Tuhan ingin bicara, kamu tuh nggak sendirian. Kamu tidak sendirian. Ada saya, ada banyak orang yang peduli sama kamu. Seperti itu, Pak. Oke, teman-teman, kalau ada yang bertanya, ini boleh ya, ini podcast ya, bukan satu orang khotbah kita dengar diam-diam, baru terakhir sesi tanya jawab. Enggak, ini podcast. Ini selama dia bicara, narasumber, teman-teman boleh open mic. Ya, ada yang bertanya? Ada Pak Sain Andre. Oke, Mama Ita dari Depok ini.
Ini dekat ini, nggak jauh kan? Oh jauh juga, jauh juga. Oke, silakan Mama Ita. Menarik ini. Salam, salam semuanya. Halo. Salam kenal untuk Mas Karsono. Yang tinggal katanya di Jonggol ya. Sekarang Coba. ini, nggak jauhan dengan kami. Ada keluarga Iya. kami, anak kami di Cilengsi juga. Nah, itu Gitu. tahu itu pasti. Saya di Iya. Depok, di Manggis. Ya, saya ikutin perjalanan Mas Karsono ini dari seberang sampai ke jadi Kristen gitu ya. Ya, ya ajaib lah kok saya bilang Tuhan itu ajaib gitu lah. Amin. Tuhan itu punya cara banyak cara ya. Amin. Caranya itu ya tidak terpikir oleh kita manusia gitu ya. Kalau Tuhan sudah memilih, tidak satu pun yang dapat apa ya Menolak. mengkatnya, Menjauhkan ya. Ya. ya mengkatnya Yohanes gitu. Yohanes 15 ayat 16. Ya enggak? Yohanes 15 Iya, ayat 16. Saya tahu itu ayatnya. iya, karena Ya, oke. Tuhan yang Boleh. memilih Teman-teman kan. boleh baca. Tuhan Yohanes 15 ayat 16. Ya, silakan. Iya, Silakan Mama Ita. Lanjut. kan Tuhan yang memilih. Jadi kita nggak Ya. berdaya, maupun Siapa jalannya, kita? iya, maupun jalannya liku-liku, mau naik turun, itu Tuhan pun akan nggak tangkap. bisa. Iya, Nggak betul. kok tangkap, jalannya Tuhan ulur terus sampai kemana, sampai ketangkep benar-benar itu gitu Amin, ya. amin. Ya, sehingga proses-prosesnya itu yang dari keluarga Muslim Amin. diajak ke gereja hanya karena ya temannya ini teman dekat, dan teman dekat ini ya labil karena keluarga yang bercerai ya, karena keluarga yang bercerai gitu ya. Untung apa Mas Karsono nggak bertanya kenapa ya orang Kristen bisa bercerai gitu loh. Iya, tapi Ya, ya. Masuk akal. saya tapi saya dalam hati saya kenapa dia nggak bercerita ya, padahal orang Kristen tuh pantang untuk bercerai, nggak boleh gitu. Ya. Sudah yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah ini Amin. kok ada terjadi, dan terjadi justru di keluarga Kristen yang anaknya labil, terus keluarga Batak lagi ya gitu. Keluarga Batak itu sebenarnya kuat Yes. sekali itu, Betul. ada apa ikatannya, nggak Setuju. semudah itu dia mau bercerai gitu ya. Tapi sudah terjadi untuk Mas Karsono tuh melihat, untuk Mas Karsono dipakai Tuhan untuk justru untuk apa ya membackup calon istrinya nih. Iya, iya. Membackup. Aneh, betul, Kan betul. aneh gitu. Kenapa aneh? Dia dari seberang kok, dari Iya. agama seberang untuk meng-backup agama yang Kristen ini, yang calon istri yang lagi labil gitu, labil sekali. Nah, terus saya dengar lagi di situ, dengarnya begini, kenapa ya bisa memilih itu apa istrinya itu dalam perjalanan nih sih, namanya ya pacaran dan sebagainya gitu. Saya nggak lihat lagi ke situ, karena yang saya tangkap di situ adalah dasarnya kasih yang tidak ada oleh agama lain di seberang ya, agama lain, tapi adanya di agama Kristen. Justru yang agama Kristen ini orang yang keluarga yang broken, yang akhirnya kasihnya juga nggak ada gitu loh, kasihnya nggak ada di situ ya. Saya kagum sekali dengan apa yang Tuhan buat ke pribadinya Mas Karsono ini, sehingga Mas Karsono ini dipakai Tuhan untuk membackup calon istri ini, dan akhirnya ya itu perjalanan mau menikah susah di Muslim, akhirnya jalan ya satu-satunya ke keluarganya. Keluarganya langsung Tuhan pakai begini loh. Kalau mau ya caranya kayak gini, dan terima aja, walaupun hatinya tadi katanya geruwet ya gitu, hatinya geruwet, kepalanya juga ikut wah kayaknya gimana ya. Tapi buat saya tuh itulah keunikan Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu takjub. Yang jadi pertanyaan saya begini, dari keluarganya Mas Karsono udah jelas tadi nolak gitu ya. Terus
FB diblokir sama Mas Karsono. Wah, itu hikmat banget itu Mas Karsono. Hikmat benar itu. Bukan itu memang Tuhan udah tuntun itu, nggak bisa itu. Itu hikmat yang Tuhan itu anugerah loh. Amin, Nggak amin. semua orang bisa dapat hikmat seperti itu. Ya, diblokir gitu ya. Lalu nggak ada hubungan lagi. Nggak ada hubungan lagi. Terus hubungan ini Mas Karsono jadikan menikah dengan dia dengan calon istrinya ya sampai sekarang ini ya, melalui proses ya tadi pemuritan, pembaptisan dan sebagainya kan ya. Walaupun itu mungkin masih ya Mas Kornanya masih belajar gitu, masih ya atau tidak ya atau dua atau seterusnya kayak gitu. Ya menjadi pertanyaan saya nih ya. Pertanyaan saya gini loh. Begitu Mas Karsono masuk jadi agama Kristen, kan tadi dasarnya kasih. Dasarnya kasih ya gitu. Saya bertanyanya begini, bagaimana Mas Karsono itu sebagai seorang Muslim yang ke Kristen, dasarnya kasih, apa penilaiannya mertua perempuan itu satu tuh. Apakah juga mertua laki-laki itu juga bisa menjadi berubah pandangannya? Loh ini aja anakku aja juga hanya dasar kasih, mereka nyatu. Kok jadi berpisah? Jadi bercerai? Jadi kok seperti ini? Tolong itu aja dulu dijawab. Nanti ada pertanyaan yang selanjutnya. Ya, oke. Saya disclaimer dulu ya. Karena ini pertanyaan sensitif ini, ya. Ini pertanyaan sensitif. Saya disclaimer dulu. Jika ini menurut Mas Karsono mengganggu ya hubungan antara Mas Karsono dengan mertua, Mas Karsono punya hak untuk tidak menjawab. Ya, mungkin nanti akan dijapri secara pribadi, terserah. The choice is yours. Jadi saya disclaimer dulu, karena ini pertanyaan tidak mudah, ya kan? Ini sensitif ini. Jadi terserah. Saya serahkan ke Mas Karsono. Saya disclaimer, silakan boleh berhak tidak menjawab. Silakan. Kalau mau dijawab, silakan. Yang pastinya harus saya jawab. Harus saya jawab, ya terbuka. Oke, gak apa-apa. Oke. Di saat itu menurut saya perceraian buat di mata saya biasa saja, bukan ngelihat ke Kristen dan ke Muslim ya, karena di Muslim kan banyak bercerai. Saya nggak pernah berpikir kalau di Kristen tuh memang kalau yang bercerai, yang sudah menikah itu sulit untuk diceraikan. Tapi kan saya masih pikiran saya di Muslim, karena kakak saya juga bercerai dua kali, kakak pertama dan kedua saya bercerai dengan istrinya. Itu yang menurut saya, aduh gitu kan. Saya tuh pilih istri pertama, saya mau pilihan saya, bukan pilihan orang tua, bukan pilihan keluarga. Mungkin itu ya. Saya jadi anak mungkin yang melawannya seperti itu. Karena saya lihat dari kakak-kakak saya. Ya, terus kenapa bapak ya bilang bapak kok anaknya nikah dengan saya penuh pakai kasih, tapi kenapa bapak tidak berkasih? Karena bapak kan seorang apa ya dibilang pejabat lah di tempat pasken yang lumayan ada jabatannya. Ya laki-laki kan hancurnya sama harta, tahta. Nah yang ketiga. Oke. Masuk akal. Oke. Di yang ketiga itulah bapak di saat itu yang bikin rumah tangga dia goyang, dia bercerai dan 3 sebulan kemudian dia menikah lagi. Bedanya ya nggak tahu ya, dia nikah juga sama orang Muslim yang masuk Kristen. Tapi saya nggak tahu itu bagaimana perjalanan beliau. Kalau saya memang Tuhan tukar yang apa ya, yang saya dari Muslim tiba-tiba saya ke Kristen, saya mengisi kosongan bapak itu di keluarga mereka. Puji Tuhan. Gitu. Ya, jadi kenapa saya bilang saya mantap dengan Kristen itu dikasih, karena saya lihat saya tidak menemukan kasih itu di agama saya yang dulu. Yang saya tahu dulu ya nyawa dibayar nyawa, seperti itu kan.
Kalau Iya. di Kristen itu kan pipi kanan dikasih malah pipi kiri. Wow, Gigi keren. ganti Itu gigi. menurut saya, ya, itu nggak masuk logika membuat saya. Tapi setelah saya tanya ke istri, kenapa kayak gitu? Ya karena Tuhan mengajarkannya seperti itu. Dan satu lagi yang bikin saya mantap dengan Kristus adalah saat berdoa. Saya masih sholat saat itu. Saya sholat itu kan ada baca wirid, apa semuanya. Saya dalam hati itu gini, mau ketemu sama Tuhan aja doanya saya banyak sekali gitu kan. Saya cuma tanya ke istri saya, kamu kalau berdoa gimana? Saya cukup kepalkan tangan saya masuk ke kamar, saya matikan lampu, saya bicara sama Tuhan. Terus kalau di kamar mandi, ya berdoa aja kalau mandi. Sesimpel itu kah? Dia cuma jawab, Tuhan itu tidak pernah mempersulit kita. Kita mau pakai bahasa apa aja, Tuhan pun mendengar. Nggak harus dengan bahasa yang lain. Binatang aja dengan bahasa binatang, Tuhan pun bisa dengar. Di situ saya bilang, oh iya, benar juga ya. Saya bilang, kita tinggal di Indonesia, kenapa kita harus pakai bahasa Arab terus dengan konotasinya bahasa Arab ya. Tapi kan Injil aja di Indonesia pakai bahasanya Indonesia. Injil masuk ke Argentina pakai bahasanya bahasa Latin. Seperti itu, menyesuaikan kan. Kenapa saya harus dipaksa dengan bahasa ini gitu kan, yang bahasa sulit. Saya dari kecil itu selalu ketakutan dengan hafalan. Hafalan kalau enggak nanti saya bisa dimarahin sama guru ngaji saya. Itu. Nah, sedangkan masalah doa itu yang membuat saya, oh iya ya, ternyata kita tuh berdoa sama Tuhan tuh di mana aja Tuhan tuh selalu mendengar. Dengan cara apapun, dengan ketakutan, happy, apa semua Tuhan tuh dengar. Di situ yang membuat saya klik. Ibaratnya ketemu lubang tuh klik. Nah, di situ. Oh gitu ya. Ya, terima kasih ya Mas Karsono Ya, ya. Jadi kasih sama-sama iman, Ibu. ya kasihnya Mas Karsono ini kuat sekali ya Amin. karena hukum kasih gitu sehingga bisa tadi Mas Karsono saya tangkep kata-katanya, saya jadi figur yang dibalik. Jadi bapaknya pergi, saya yang datang di situ untuk menjadi figur Iya, pengganti figur ayah. Ya, ayah gitu Keren, ya. keren. Itu ya Keren. keren Ya. banget itu, keren benar. Benar ya. Ya, itu yang saya tangkap di situ sehingga berjalan bagus, apalagi Mas Karsono punya latar belakang lihat kakak-kakaknya juga broken ya dalam perkawinannya seperti ya. itu. Iya, terus sekarang saya kembali lagi ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sekarang sikap istri melihat Mas Karsono ini, apakah dia berubah, imannya semakin bagaimana, atau dan ibunya yang tadinya mengizinkan Mas Karsono menikah dengan cara Kristen, kira-kiranya apa yang jadi pandangan ibu kepada Mas Karsono yang sebagai pengganti figur ayah untuk semua, untuk keluarga itu? Silakan Mas. Oke. Kalau untuk ibu mertua saya, puji Tuhan, dulu saya sama ibu mertua saya itu seperti Tom and Jerry. Jadi saya kalau pacaran naik motor sama dia di jalan, dia bawa mobil kan, dia teriak, Teta, turun. Wah itu, wah, saya bilang, ngapain? Mau main mah, nggak usah, pulang. Ngapain kau main sama dia? Gitu kan? Ya, gitu kan. Ya, tapi saya nggak sakit hati. Itu ya sakit hati. Ya udah. Memang omongannya seperti itu ya. Jadi saya nggak sakit hati karena saya membawa anaknya dia kan. Ya saya salah, nggak izin juga ke dia. Tapi singkat cerita saya lama-kelamaan mengenal dia, main ke rumahnya, ya nggak pelan-pelan baik. Nah setelah itu dia bilang mau masuk Kristen. Sekarang untuk saat ini, puji Tuhan, ibu mertua saya itu sekarang seperti ibu saya sendiri. Karena ibu saya sudah tidak ada, dia yang mendukung saya sekolah pendeta. Dia adalah tameng untuk mendukung saya di sekolah pendeta. Jadi dia selalu melebihi istri saya mungkin ya. Dia kalau kita pertemuan orang Batak di keluarganya Hutawuruk ya, dia selalu bawa saya, ayo cepat kita doain opung, kamu kan mau jadi pendeta nanti, ayo doa.
Oma, aku nggak bisa doanya, nggak apa, Tuhan juga ngerti, ayo cepat doakan Opung nanti biar dia sembuh sakitnya. Amin. Jadi puji Tuhannya, yang tadi saya merasa terkecilkan gitu kan, nggak percaya diri apa, ternyata mertua saya tuh dibalik yang dia cerewet apa, dia tuh pikirin saya sampai saat itu. Sedangkan dulu jujur saya kuliah, orang tua saya tuh nggak peduli, maksudnya ya udah kamu lulus SMA lulus aja, itu yang membuat saya jadi rebel. Tapi saya dulu punya keinginan pengen kuliah, kapan ya pengen kuliah ya, tapi kuliah pakai uang sendiri sampai saya berhenti di semester 5. Tapi di umur 35 tahun ini Tuhan mengizinkan ibu mertua saya menggantikan posisi, bukan menggantikan posisi ibu saya yang sudah tiada ini. Dia memberikan pendidikan untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Amin. Gitu. Ya. Istri semakin bertumbuh ya di dalam iman percaya ya. Ya, puji Tuhan. Very good. Iya. Itu aja Pak Andre dari saya. Oke, terima kasih Mama Ita yang sudah meramaikan ya podcast siang hari ini. Oke, saya undang juga teman-teman yang mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. Jangan segan-segan karena ini podcast ya. Waktunya nggak banyak. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan. Ibu Ria dari Itali. Dan Melanie baru muncul. Terlambat. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan, Melanie atau Pak Karel? Ya, silakan. Siapa yang Bu Teti? Ada Bu Teti juga lambat juga, nggak tahu ceritanya. Ya, nanti saya kirim hasil rekamannya. Oke, nggak apa-apa. Ibu Ria nggak terlambat kan? Ada yang mau ditanyakan, Ibu Ria? Ibu Ria orang Itali. Silakan, Ibu Ria, buka mikrofonnya. Belum ada, masih belum mendengar. Ada. Oke, masih mendengar. Sudah mau habis ini. Tinggal 5 menit aja. Ada yang mau bertanya? Pak Karel? Ibu Teti Situmorang. Tadi Sister Ria mau bicara itu, Pak. Mana tadi dia bisa dibilang nanti saja. Nanti saja nggak ada nanti. Betul. Ini sudah 5 menit ini. 5 menit selesai kita. Iya, kita mau selesai. Nggak banyak waktunya. Ya, makanya 1 menit, tawarkan. Pak. Oh ya, silakan. Bu Teti. Salam kenal, Pak Karsono. Orang ada ya di prokes saya ya. Dipanggil-panggil Bapak Andre, tapi Bapak ngumpet ya. Siapa ngumpet? Salam kenal ya. Saya merasa saya terlambat ya, jadi dengar semua. Tapi walaupun sedikit yang saya dengar, saya benar-benar kagum sama Tuhan Yesus. Tuhan memanggil kamu untuk membawa damai buat keluarga. Aku salut deh. Benar-benar itu hadiah buat kamu dan buat saya juga yang mendengarkan kesaksianmu. Jadi imanku jadi bangkit. Aku kan habis operasi, ya sempat juga sih kayak tertidur, kayak malas begitu ya. Tapi setelah aku dengar kesaksianmu, luar biasa, the best. Sungguh Tuhanlah yang memanggil engkau masuk dalam kerajaan sorga. The best. Ini yang dia dikawin sama Halahita. Iya enggak? Enggak tahu marganya apa ini? Marganya apa ini? Aku baru Tobing. Baru Tobing. Nanti saya akan undang di podcast ya. Podcast ini akan dia masuk. Ya, nanti dia akan kerja. Nanti kalau pas hari libur saya akan undang dia masuk podcast ini ya. Alright. Oke, Bu Teti ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Udah. Salam kenal. Oh, salam kenal. Saudara ya, Toping. Jadi Toping. Oke. Pak Karel, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh, Pak Karel. Terlempar. Karel hilang. Terlempar dia. Jaringan di Jawa kan nggak bagus. Kadang nggak ada memang dia. Ya. Melanie, ada yang mau tanyakan? Melanie sahabatnya dia ya, pasti dia tahu udah tahu ceritanya kan? Nggak ada Pak Andre, soalnya saya udah tahu
Mas Betul Karsono. ceritanya. Jadi ya. Oke. Tapi satu hal, Mas Karsono ini pinter bahasa Ibrani loh dia. Oh, iya waktunya nggak banyak. Bahasa Ibrani dia pandai. Iya, iya. Kalau nanya-nanya bahasa Ibrani, tolong tanya Mas Karsono aja. Amin. Aku belajar pandai. Saya akan berikan sesi 2, podcast sesi 2 khusus bahasa Ibrani sama saya. Kalau ada PR, saya mau nyontek nih nanti, mau nyontek karena dia jago. Amin. Oke, ada siapa lagi nih? Oh, nggak ada lagi ya? Oh, di YouTube yang banyak. Oh, di YouTube makin banyak ini. Wah, oh hari libur pantas YouTube-nya kan datang ke sini semua. Jam 12 pantas datang ke sini semua menonton YouTube. Oke, ya saya kira kalau nggak ada yang bertanya, ya saya akhiri ya podcast ini karena mungkin Mas Karsono ada acara lain. Bisa sampaikan Mas Karsono pesan moral apa yang bisa disampaikan terhadap perjalanan hidup Mas Karsono dari orang belum beriman menjadi orang percaya dan ternyata Tuhan ikut bekerja sampai dibaptis sampai bisa mempersunting di tulang rusuk, ya enggak? Bisa pesan moralnya kepada teman-teman di Zoom ini maupun yang di YouTube channel banyak banget ini. Saya nggak tahu teman-temannya siapa, temannya Melani kah, temannya Mas Karsono, jangan-jangan. Oke, silakan pesan moralnya apa? Pesan moralnya sih, pertama, ya, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu ada, nyata di hati kita, tidak perlu dicari, dia ada di hati kita. Oke. Kita terjatuh, kalau kita terjatuh, tetap berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Saya. Ya. Doa sanggup mengubah segalanya. Oke, saya lupa satu pertanyaan terakhir dari saya. Waktu Mas Karsono menjadi anak Tuhan, murid Kristus istilahnya, pernah nggak Mas Karsono mengalami titik terendah dalam hidup selama menjadi anak Tuhan? Ya, titik terendah kan pasti dong. Pikirannya, loh, saya kan udah jadi anak Tuhan. Saya menjadi ikut jalan yang lurus, ya enggak? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, ya enggak? Nah, saya malah saya terpuruk, mungkin dalam hal finansial, mungkin dalam hubungan dengan relasi atau apa saja. Pernah nggak mengalami hal terpuruk? Silakan. Pernah. Oke. Apa yang terjadi? Saya singkat cerita aja nih, mungkin nggak banyak waktu, ya kan? Ya. Saya pernah di titik paling rendah itu ketika ekonomi saya di bawah. Saya sedang kerja online. Saya masuk ke Tol Sawangan yang baru diresmikan. Saya masuk, saya kekurangan e-tol. E-tolnya saldonya nggak cukup. Itu tol baru belum ada di map semuanya. Saya bilang, telepon istri saya, ini saya masuk tol harus bayar 2 kali. Saya ngecek tadi 18.000, ternyata keluarnya harus bayar 5.000 lagi. Ya udah, kamu doa aja lah sama Tuhan, kata istri begitu kan. Oke. Saya bilang, saya doa gimana? Emang Tuhan Yesus turun dari langit bawa e-tol buat saya? Bukan gitu maksud dia. Saya marah di situ. Saya marah, tapi saya menantang. Di situ saya menantang Tuhan. Dosa saya sebenarnya kalau bicara itu. Saya bilang begini, Tuhan, kirimkan malaikatmu untuk aku 2 menit dari sekarang. Di depan adalah gerbang. Kirimkan. Di belakang saya itu nggak ada mobil. Sama sekali hanya mobil saya. Karena tol baru diresmikan Pak Jokowi. 2 hari yang lalu itu baru diresmikan. Oke. Saya masuk di gate, nggak ada petugas. Saya tap aja, tapi tiba-tiba ada mobil terang dari belakang. Ini terang sekali. Saya di situ saya senang ya kan, senang tuh. Wah, ada petugas nih. Saya nggak sopan, saya keluar dari jendela. Kepala saya nongol aja, Pak, tolong e-tol saya habis. Bapak itu keluar, badannya besar,
tinggi, bajunya kotak-kotak warna merah hijau, pakai topi, jenggotnya panjang. Iya, dia jalan. Saya bilang, wah, gede banget ini orang. Bukan gendut ya Pak, besar, tapi besar. Dia jalan, dia tempel. Saya nggak tahu dia pegang itu atau enggak, tapi dia tempel, dia kebuka. Saya mau mengucapkan terima kasih. Saya mau buka pintu, didorong pintu saya, dia bilang begini, no, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu tidak percaya? Mau sampai kapan kamu keras kepala dan tidak percaya sama Tuhan? Ya, saya diam di situ. Percayalah, Dia selalu ada buat kamu. Jangan lupa besok gereja ya. Salam buat anak istri kamu. Di situ iman saya di saat itu 50% sama Tuhan, jujur saja Pak. Karena saya selalu mengandalkan diri saya dan orang lain. Tidak pernah saya mengandalkan Tuhan. Tapi di malam itu jam 12, jam setengah 1 malam, saya nangis di Jalan Antasari. Saya minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya minta maaf. Saya ini orang yang selalu menantang Tuhan, tidak percaya Tuhan. Tapi gara-gara kurang 2000 itu, Tuhan merubah semuanya sampai detik ini. Kalau Tuhan itu benar-benar nyata ada. Dia tidak datang turun ke bumi, tapi dia menggunakan orang lain. Iya. Dia menggunakan orang. Iya. Itu titik rendah saya tidak pernah mengandalkan Tuhan, karena saya selalu mengandalkan diri saya dan orang lain. Ketika itu, di saat itu, mulailah saya mengandalkan Tuhan. Sampai detik ini, puji Tuhan, Tuhan selalu kasih jalan buat saya. Amin. Iya. Oke. Jadi Bapak itu siapa? Mas Karsono nggak kenal dia? Nggak kenal. Saya pergi, dia masih tetap berdiri di samping mobilnya dengan begini. Dia naik mobil di belakang posisinya di belakang Mas Karsono ya? Ya, mobil warna putih, mobil tua, mobil bak. Mobil bak? Mobil tua, mobil jadul. Ya, mobil bak, mobil tua jadul. Mungkin nggak tahu, saya mikir nggak ada mobil tipe seperti itu ya. Karena saya mikirnya kan Jakarta Selatan, pasti banyak kolektor-kolektor mobil-mobil tua gitu kan. Tapi mobil orangnya tinggi, besar. Nggak pernah kita lihat orang yang gede kayak gitu di Indonesia lah, yang besar. Kayak orang New Zealand gitu, besar. Kayak orang bule gitu ya? Ya, jenggotnya panjang, pakai topi, pakai kemeja kotak-kotak warna merah dan hijau, pakai celana panjang. Oke, right. Oke. Wah, luar biasa banget. Jadi istri tahu ya? Ada situ waktu itu? Ada? Enggak, itu saya sendiri. Istri, saya baru ceritakan itu baru 2 minggu yang lalu. Apa komentar istri gimana? Itu saya baru ceritakan perjalanan itu. Apa komentar dia waktu Mas Karsono cerita sama dia? Banyak perjalanan Kristus ke saya itu sebenarnya banyak, tapi saya selalu menepis, padahal itu memang kiriman Tuhan. Saya yakin itu kiriman Tuhan. Oke. Alright. Oke, nanti mungkin ini podcast nggak selesai ya, karena waktunya nggak banyak kan. Nanti saya suatu saat akan ada waktu saya akan berikan sesi kedua lah. Kelihatannya sesi kedua lebih menarik. Oke, teman-teman yang ada di Kompak siang ini ya, obrolan kita bareng dengan Pak Karsono hari ini menarik ya. Hari ini saya bisa lihat satu hal yang luar biasa ya. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang sangat pribadi, ya kan? Dan unik dalam hidup setiap orang, termasuk setiap dari hidupnya Mas Karsono ya. Bahkan dari seseorang yang dulunya kuat ya, bahkan sangat kuat di keyakinan agama lain. Tuhan bisa jamah dan ubah hati seseorang pelan-pelan, tapi pasti, ya toh? Ada yang ubah, tapi nggak pasti, ya nggak? Banyak. Nah, ini Tuhan ubah pelan-pelan, tapi pasti sampai akhirnya bisa mengenal kasih Yesus yang sejati. Nah, kadang Tuhan bisa pakai cinta, ya,
pakai relasi dengan seseorang. Ya, kadang dia bisa pakai proses panjang. Bahkan 10 tahun kan? Kira-kira sebentar nggak 10 tahun? Oh, lama. Proses panjang. Bahkan mungkin hal-hal yang nggak Mas Karsono duga. Ya nggak? Mas Karsono pernah duga nggak seperti itu? Nggak ada. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan itu setia dan selalu cari cara buat menjangkau kita semua anak-anaknya. Karena dia sangat sayang banget sama setiap pribadi. Jadi buat Anda semua, ya, jangan yang mungkin saat ini lagi bertanya-tanya, lagi ragu, ya, atau punya orang terdekat yang belum percaya. Jangan menyerah. Terus doakan, terus berikan teladan hidup yang baik. Karena siapa tahu lewat Anda, dan saya, mungkin sama Mas Karsono, Tuhan bisa menyentuh hati mereka-mereka yang masih mengeraskan hati. Dan buat Anda yang baru pertama kali dengar podcast Kompak siang ini, ya, cerita, ingat, Tuhan Yesus buka tangannya lebar-lebar. Dia nggak menolak siapapun yang datang kepadanya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dan dengerin podcast hari ini dengan narasumber Pak Karsono. Semoga podcast yang ini bisa menjadi berkat buat kalian semua. Oke, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tuaian banyak. Padi sudah menguning. Tapi pekerja sedikit. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang. Berapapun harganya. Terima kasih. Bisa ditutup mikrofonnya ini atau terbuka ini mikrofon bocor. Oke, alright. Terima kasih Mas Karsono atas kesaksiannya. Kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur atas setiap hal yang telah Bapak sampaikan kepada kami melalui podcast Kompak siang hari ini. Terima kasih atas firman-Mu hari ini hingga menjadikan penguatan bagi setiap kami. Kiranya semua yang telah kami dengar dan kami pelajari hari ini menjadi benih yang tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati Mas Karsono dan juga pendengar-pendengar kami di Zoom ini maupun yang menyaksikan di YouTube channel dan seluruh teman-teman yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuntun kami semua untuk tetap setia, saling menguatkan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup podcast yang ini dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama boleh katakan, amin. Terima kasih Mas Karsono, Tuhan berkati. Kita akhiri ya podcast hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan narasumber yang lebih hebat lagi. Tuhan berkati. Amin.